Hai, apa kabar semuanya saudara? Welcome to our YouTube channel Gideon Simanjuntak and Amanda Zevanya. We are so glad to see you. Asik, pembukaan Inggris ya. Kita terlalu senang, sukacita bertemu dengan saudara semua. Karena YouTube channel ini dibuat untuk kemuliaan, for the glory of God, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan doa kami agar kemuliaan Tuhan, anugerah Allah, kebaikan Allah melimpah dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sadar hidup kami hanya sekuat dengan hubungan kami sama Tuhan. Kami sadar hidup kami ditentukan dari relationship kami sama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami di hari ini untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Yesus saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun mereka yang menonton, mereka semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap diberkati. Kita katakan, amin. Bertumbuh dalam kekudusan. Saya tahu bahwa khotbah mengenai kekudusan adalah sebuah khotbah mungkin yang cukup banyak dihindari oleh orang banyak. Karena kita merasa kekudusan adalah sebuah hal yang mustahil, tidak mungkin dilakukan, tidak dapat dilakukan. Yes, tanpa kekuatan Tuhan mustahil, tanpa anugerah Roh Kudus nggak mungkin. Tapi dengan pertolongan, rahmat, anugerah dari Roh Kudus, kita dimampukan. Kita hidup kudus bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekudusan Allah melimpah atas setiap kita. Dasar kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13 mengatakan demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Amin. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya teringat sebuah kisah. Suatu hari ada seseorang yang karena kelupaan dalam sebuah restoran waralaba saudara, namanya KFC. Anak saya suka menyebutnya ayam opa-opa saudara. Jadi long story short, dia hari itu payday, hari gajian saudara. Jadi ketika bosnya ngumpulin uang begitu banyak untuk gajian, dan karena bosnya sibuk satu dengan yang lain, bosnya ketinggalan uangnya di jalan saudara. Dan ada seorang pria dan wanita yang datang yang menemukan uang tersebut. Dan ketika uang tersebut diketemukan, dia kaget karena begitu banyak uangnya, ratusan juta. Dan uang ini dibawa kembali kepada KFC, kan di situ tertulis untuk gaji KFC dan sebagainya. Dan long story short, satu pegawai, satu perusahaan ngucap syukur. Dia bilang, aduh, ini kamu jujur banget, kamu hebat banget, kamu orang yang sangat very rare di dunia ini. Ada orang jujur yang nggak ngambil uang yang bukan haknya. Wah, dia bilang, oh nggak apa-apa, biasa. Jadi pria wanita ini bilang, oh biasa. Oke deh, kalau gitu untuk menghargai kamu boleh makan ayam sebanyak mungkin. Oh iya, dia senang. Dan kedua dia bilang, saya akan panggil wartawan. Saya akan foto kalian untuk ditaruh di majalah atau di koran besok bahwa masih ada pasangan yang jujur di kota ini. Dan ketika mendengar akan dipanggil wartawan untuk difoto, mereka nggak mau. Oh jangan difoto, udah nggak usah. Dan singkat cerita ternyata mereka bukan pasangan resmi, alias mereka pasangan selingkuhan saudara. Ada banyak orang kekudusannya nanggung. Dia kudus di sektor area A tapi di B enggak. Dia jujur di area A tapi di C enggak. Nah, hari kita akan belajar bagaimana bertumbuh dalam kekudusan. Karena Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan, Tuhan mau kita tumbuh dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan demikian. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak seorang pun. Boro-boro ngalamin mukjizat, lihat aja nggak mungkin. Cara bertumbuh dalam kekudusan. Yang pertama, menjaga pikiran. Alkitab mengatakan siapkan akal budimu dan waspadalah.
Medan pertempuran ada di pikiran. Pikiran kita menentukan sikap kita. Pikiran kita menentukan perbuatan kita. Alkitab mengatakan buanglah pikiran yang sia-sia, ganti dengan pikiran yang mulia. Firman Allah mengatakan dalam kitab Filipi, jadi semuanya akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Orang gak langsung nyuri loh, sebelumnya ada di pikiran dia. Orang gak langsung bunuh diri, sebelumnya ada di pikiran dia. Bahkan orang gak langsung berzina, semuanya dulu permulaannya ada dalam pikiran kita. Yang kedua, bagaimana bertumbuh dalam kekudusan? Dengan mengharapkan pertolongan Tuhan. Bisa kudus dengan usaha manusia? Gak bisa. Bisa hidup benar hanya dengan kekuatan manusia? Gak bisa. Karena kitab katakan mikir aja udah salah. Bahkan menginginkan saja sudah termasuk dalam sebuah perbuatan yang tidak berkenan. Tetapi hanya oleh anugerah Tuhan. That's why Filipi 2, 12, 13, 14 mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Lakukan bagian kita. Bangun pagi, baca firman, renungkan firman Tuhan, nonton YouTube channel ini, cari Tuhan, maka dia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan dalam segala tingkah lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Saya mau bilang sama saudara, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantah. Pak Pendeta, bukankah Tuhan sudah melakukan semuanya di kayu salib? Bukankah semuanya sudah selesai? Yes, kita bukan work for our own salvation. Tapi kita work off, atau istilah terjemahan Inggrisnya work out atau work to full completion. Artinya bekerja untuk menyempurnakan, bekerja untuk mengisi. Kemerdekaan sudah ada. Berapa puluh tahun yang lalu sudah ada kemerdekaan. Yang perlu kita lakukan adalah mengisi kemerdekaan. Artinya apa? Bukan berarti memperjuangkan kemerdekaan, tapi bagaimana mengisi kemerdekaan. Berbuat baik bukan supaya masuk surga, tapi berbuat baik karena kita sadar kita sudah diselamatkan. Yang ketiga, Alkitab mengatakan bagaimana saudara dan saya dapat bertumbuh dalam kekudusan. Firman Allah Efesus 2, 9 dan 10 mengatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau ketika saudara sudah dikuduskan. Jadi yang pertama adalah proses status kita di justification. Kita dibenarkan oleh iman. Setelah dibenarkan oleh iman, kita masuk ke dalam proses yang kedua, yaitu sanctification, yaitu dikuduskan. Tuhan mengerjakan di dalam kita. Dia memberikan kemauan hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Dan yang terakhir, glorification, yaitu dimuliakan, pemuliaan. Artinya agar saudara bisa mengalami perfection, kesempurnaan di dalam Kristus. Keselamatan hanya masuk surga, bukan hanya untuk masuk surga, tapi keselamatan untuk supaya saudara dan saya tumbuh karakternya hingga serupa, segambar seperti Allah. Saya berdoa, firman Allah mengatakan ayatnya yang terakhir, diberikannya rezeki kepada mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Bertumbuh dalam kekudusan. Dengan menjaga pikiran kita, Alkitab katakan dengan mengharapkan pertolongan Tuhan. Dengan yang ketiga, dengan menyadari bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan bagi namanya. Tulis kolom komentar di bawah bagaimana saudara memandang kekudusan. Dan minta pertolongan Roh Kudus agar saudara dan saya bisa menjalani hari-hari ini dalam takut akan Tuhan. Dan jangan lupa bagikan sebanyak mungkin bagi mereka-mereka, terutama saudara anak-anak muda. Mari sama-sama kita berjuang hidup dalam kekudusan. Kejar kekudusan dan kejarlah kemuliaan Allah itu. Harapkan anugerah Allah agar masa mudamu menjadi masa muda yang luar biasa. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang punya surga, crazy in love with you. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Ada sebuah lagu lama yang memberkati saya. Dan saya percaya lagu lama ini akan memberkati saudara. Kita sama-sama datang sama Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Bersama-sama kita angkat lagu dari awal dengan iman percaya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, seluruh bangsa sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru. Mari sama-sama angkat hatimu, bilang sama Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, surga bumi, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh dalam kekudusan. Jatuh hari ini bangkit lagi, kalah hari ini bangkit lagi, gagal hari ini bangkit lagi. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Jangan menyerah di tengah jalan. Kalau engkau ingin hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan, angkat tangan, bilang sama Tuhan, Kau Allah yang kudus, yang menguduskan hidupku. Allah yang kudus, yang memampukan aku hidup dalam kebenaran. Biar rohnya yang kudus memampukan saudara dan saya hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Kalau ada dosa, kesalahan, pelanggaran, minta ampun sama Tuhan. Sejenak naikkan setiap doa saudara di hadapan Tuhan.
Agar sebelum kita memulai hari ini, kita membereskan semua pelanggaran kesalahan kita dan hidup dalam kesucian, dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Kudus, kuduslah Allah semesta, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Oh, surga bumi menyembahmu.